Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini dalam ibadah gabungan kelompok doa. Kita ada kesempatan untuk memuji Tuhan, berdoa, saling mendoakan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa hidup kita sungguh berharga oleh karena kita telah ditebus dari dosa dan menjadi milik Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan dengan mengampuni dosa-dosa kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau telah menjadikan kami milik-Mu sendiri, menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Hidup kami tanpa Engkau tidak akan pernah berharga. Hidup di luar Engkau, hidup dalam dosa, dijauhkan dari hadirat-Mu, satu penderitaan kekal. Tetapi pada waktu kami percaya kepada-Mu, kami tahu dosa-dosa kami telah diampuni. Jiwa kami telah ditebus. Kami dapat kepastian surga oleh karena karya Yesus di kayu salib. Terima kasih untuk mengasihi orang berdosa seperti kami. Terima kasih untuk memberi Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kami. Dan kepastian bahwa kami dapat berseru menyebut Engkau, ya Allah, sebagai Bapa kami. Terima kasih untuk semua pengalaman hidup yang Kau izinkan kami alami sepanjang hari-hari ini. Kami tahu tidak semua pengalaman itu sesuai dengan harapan-harapan kami. Tapi kami menyatakan iman, percaya kami pada malam hari ini waktu kami berdoa memuji Engkau kembali, bahwa semua rancangan-Mu adalah yang terbaik. Jikalau ada dosa dalam hati dan pikiran dan tindakan kami, ketika kami dalam menjalani hidup keseharian kami, mungkin melalui perkataan, sikap kami, atau bahkan ketika kami tahu ada yang baik yang dapat kami lakukan,
tapi kami tidak melakukannya. Kami gagal secara rohani, kami berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Bapa mengampuni kami lagi hari ini, supaya tidak ada penghalang bagi kami dalam bersehati, berdoa dalam ibadah kelompok doa malam hari ini. Juga jikalau kuasa setan roh jahat ingin menyerang, membuat kami meragukan kasih-Mu, atau menggunakan situasi hidup yang berat untuk membuat kami merasa lemah di dalam mengiring akan Engkau, biarlah hari kami perintahkan segala kuasa itu undur dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah kami dimanapun kami berada, saudara-saudara kami yang lain setengah berdoa memuji Engkau Tuhan juga, sungguh-sungguh malam ini ada perlindungan dari pertama sampai selesai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dan seharusnya ini adalah sebuah kepastian yang kita pegang teguh sepanjang hidup kita. Mengenai keuntungan kita tidak bisa pastikan, kondisi kesehatan kita juga kita tidak bisa pastikan. Tetapi satu hal yang Tuhan sudah pastikan, pada waktu kita percaya, kita diselamatkan untuk percaya kepada Yesus, menerima Yesus, mengandalkan Yesus saja untuk surga. Kita tahu kita telah diselamatkan, kita miliknya yang dikasihi dan tak terpisahkan dari kasih-Nya. Ini satu kepastian kekal yang dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita yang sudah tidak ragu lagi akan keselamatan kita nyanyikan lagu ini sebagai satu tekad kita untuk mau menjadi saksi bagi Tuhan. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bapak Ibu Saudara, lagu ini menyiratkan tekad kita untuk menjadi saksi bagi Kristus oleh karena kepastian yang sudah kita terima oleh anugerah. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Bapak Ibu, kita dalam semua situasi mengharapkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dengan cara yang unik Tuhan bekerja bagi kita, bagi keluarga, dan juga untuk kondisi-kondisi khusus kita. Tetapi pengharapan kita ini yang tidak boleh goyah. Pengharapan kepada pertolongan Tuhan yang ajaib dengan cara Tuhan yang unik. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana
manakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Allah pemilik kehidupan, Engkau penguasa alam semesta. Hanya di dalam Engkau jiwa kami dapat keteduhan dan rasa aman muncul oleh karena kepastian penyertaan-Mu bagi orang-orang percaya Yesus sampai kepada akhir zaman. Dalam keyakinan itulah kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya jiwa kami dapat keteduhan dan kepastian yang baru di dalam menanti Engkau di dalam doa, dalam pergumulan dan menghadapi semua situasi-situasi yang seringkali tidak menentu dalam hidup pribadi, keluarga, bahkan juga gereja-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini dalam seri khotbah kita di sepanjang bulan Oktober mengenai pertolongan Tuhan yang ajaib dari kisah-kisah karya Allah melalui Nabi Elia dan Elisa. Hari ini kita akan melihat satu kisah lagi yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. Dan juga pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu boleh membacanya secara lengkap, tapi saya akan membaca mulai dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati."
Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Maka itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan mereka itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka berlari lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apakah orang Israel keluar dari dalam kota? Kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergi melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Bapak Ibu yang berbahagia adalah yang mendengar firman dan tentunya melakukan dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah ini secara lengkap, mulai dari pasal 6, kita tahu bahwa kerajaan utara berpusat di Samaria, dipimpin oleh keturunan Yerobeam bin Nebat, yang merupakan keturunan budak, ya, diberi peluang untuk memimpin sekitar 10 suku Israel. Namun hidupnya hidup dalam kejahatan. Bahkan
ketika Ahab mati digantikan oleh Yoram anaknya, maka raja ini Bapak Ibu masih hidup di dalam kejahatan. Akibatnya adalah Israel dihukum Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram, sehingga perbekalan makanan di kota itu sangat kurang. Dan kalau kita membaca pasal 6 ayat 24, itu ada cerita yang menyedihkan Bapak Ibu, di mana dikatakan bahkan kepala keledai berharga 80 shikal perak, seperempat kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Ya, hal-hal yang dulu mungkin tidak jadi makanan. Dan yang paling menyedihkan Bapak Ibu, Raja Israel pada waktu dia berjalan di atas tembok kota, dia mendengar ada 2 perempuan meributkan tentang apa? Jasad bayi yang mati yang diperebutkan untuk jadi makanan. Di situ sebagai raja dia sangat kecewa dan mempersalahkan siapa? Mempersalahkan Nabi Elisa dan juga mempersalahkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, dalam kisah ini yang kita lihat adalah bahwa ada pertolongan Tuhan yang ajaib menjawab apa yang abdi Allah yaitu Elisa serukan untuk bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini kita menemukan bagaimana dicatat bahwa ada 4 orang yang sakit kusta. Mereka ada di depan pintu gerbang. Mereka tidak boleh tinggal di dalam lingkungan kota. Mereka tinggal hanya bisa ada di luar tembok. Satu sisi mereka katakan kalau kita masuk ke dalam kota juga tidak boleh, begitu ya, ini masa kelaparan. Tapi kalau kita pergi ke perkemahan tentara Aram, mungkin masih ada harapan ya. Satu sisi mereka katakan ya mungkin kita bisa, kalau kita tetap tinggal di sini bisa mati kelaparan, dalam ayat 4 dikatakan. Dan jika kita tinggal di sini kita akan mati juga. Sekarang udah kita pergi aja menyeberang ke perkemahan tentara Aram, tentara musuh. Dan kalau mereka biarkan kita hidup, artinya diberi makan begitu, ya kita hidup. Kalau mereka matikan ya mati aja ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang di Samaria sudah tidak ada harapan. Entahkah raja, entahkah masyarakat biasa, sampai orang kusta ya, yang terasing, yang terbuang dari tengah masyarakat juga, mereka nggak punya harapan apa-apa. Dan sesuatu istimewa terjadi pada saat orang-orang yang kena kusta ini dikatakan mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Mereka menemukan bahwa perkemahan itu sepi, tidak ada prajurit-prajurit. Ya, yang ada hanyalah barang-barang berserakan. Lalu mereka dalam catatan itu mulai ya ada makanan, makan tentunya ya, ambil barang-barang ya, pergi simpen begitu. Lalu sementara mereka melakukan ini pada malam itu, mereka sadar bahwa ini sesuatu yang nggak benar ya. Dalam ayat 9 mereka berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Ya. Ini kabar baik, harusnya kita sampaikan begitu kepada raja dan kepada semua orang-orang di Samaria. Dan akhirnya mereka pergi dan sampaikan. Singkat cerita Bapak Ibu, kita tahu meskipun raja awalnya tidak terlalu percaya, tetapi waktu dia menyuruh ada utusan pergi, mereka betul menemukan bahwa perkemahan tentara Aram itu memang sudah ditinggalkan. Dan kita membaca Bapak Ibu dalam ayat 6, ini terjadi bukan karena kekuatan orang Israel, bukan karena kebaikan mereka, tetapi ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang ajaib untuk orang Israel. Satu peluang mereka mengalami kebaikan Tuhan, supaya ada kesadaran bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, dan seharusnya mereka mengandalkan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan mengutus baik Elia dan Elisa tinggal di tengah-tengah Israel 10 suku, dan bukan di kerajaan Yehuda, oleh karena belas kasihan Tuhan, supaya melalui pertolongan yang ajaib di tengah-tengah peristiwa yang sedemikian berat mendera bangsa itu, supaya mereka dibawa kembali kepada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga sekarang dalam situasi yang sukar. Ada waktunya kita mengalami sesuatu di luar dugaan kita.
Situasi berubah sedemikian cepat menjadi buruk. Kita tidak pernah merencanakan, bahkan mungkin sebagian besar terjadi di luar kekuatan kita untuk mengontrolnya. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara, dari semua pengalaman yang kita baca dalam kitab suci, kita tahu Tuhan yang sama juga mempedulikan hidup kita, sebagaimana Dia juga peduli kepada bangsa Israel. Kita perlu terus mempercayai Tuhan dan tidak kehilangan iman untuk hal-hal yang berhubungan dengan detail hidup kita. Mungkin ada waktu di mana kita berseru untuk kondisi sakit, Tuhan jawab yang berbeda. Ada waktu kita bergumul saudara kekasih kita yang sakit, tapi Tuhan panggil. Tapi tidak boleh menghilangkan keyakinan iman kita ketika ada hal-hal baru yang harus kita alami. Tetap harus ada percaya. Kita mengusahakan bagian kita, berobat, merawat, kerja keras, mengatur keuangan kita, mengatur hubungan relasi kita dengan banyak orang, ya. Tetapi jangan lupa ada bagian Tuhan yang tidak boleh kita ragukan. Dalam kisah ini Bapak Ibu, ada seorang yang dikatakan dia adalah seorang perwira yang merupakan ajudan dari raja, yang meragukan apa yang dijanjikan Tuhan melalui Elisa. Dan apa yang terjadi? Orang ini akhirnya memang dia melihat bagaimana Allah membebaskan, memberi peluang kepada Samaria, kepada Israel untuk mengalami kemenangan, bukan oleh karena pertempuran mereka, tetapi dia mati terinjak-injak Bapak Ibu. Kenapa? Oleh karena meragukan akan janji Tuhan. Pada dasarnya kita orang percaya Tuhan Yesus sangat meyakini akan Tuhan. Tetapi seringkali ada pengalaman buruk yang kita anggap buruk, tetapi harusnya kita percaya di dalam kendali Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau itu pernah terjadi dalam hidupmu di masa lalu, dan sekarang kau sedang mengalami satu situasi yang baru, yang mungkin mirip, atau kondisi yang berbeda, tapi juga satu masalah, tetaplah mempercayai Tuhan, jangan kehilangan iman, engkau tetap doa. Minta didoakan oleh sahabat dan teman keluarga, pelayan-pelayan Tuhan. Kita jangan berhenti untuk mempercayai bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib, itu bisa menjadi suatu harapan yang tidak boleh kita ragukan. Ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu, kita ikuti saja prosesnya, tapi bagian kita adalah tetap mempercayai Dia. Pertolongan Tuhan yang ajaib bukan hanya sebuah tema khotbah, dan saya berharap ini kita hidupi sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, memang dalam beberapa waktu ini menghadapi pandemi, kita mulai lihat, oh ternyata ini sudah mau mengakhiri tahun begitu ya. Padahal pandemi kita pikirnya mungkin 3 bulan, ya mungkin 4 bulan. Tapi coba lihat kekuatan yang Tuhan beri untuk kita. Waktu kita ada harapan kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita jalani bagian kita. Bapak Ibu, ada kekuatan bukan? Untuk sehari lepas ke sehari. Dengan cara seperti inilah kita akan terus setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tidak terasa Tuhan beri hidup untuk kita, dan percaya kalau Dia masih beri hidup. Karena penugasan ilahi belum selesai. Jadi kita tetap setia sambil menanti pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu dengar firman Tuhan. Biarlah hati kami tetap teguh di dalam Engkau, tidak meragukan kasih-Mu meskipun keadaan berubah. Yang lemah saya doakan hari ini biar ada kekuatan baru, jiwanya dapat kelegaan, semangat hidupnya dipulihkan, dan yang sedang tertekan, diintimidasi oleh setan juga untuk memperburuk situasi dengan kekhawatiran, ketakutan yang merajalela. Biarlah dalam nama Yesus juga dapat kebebasan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai rasa syukur kita untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang telah memberkati kita baik secara pribadi dan keluarga, di dalam pekerjaan, usaha yang kita lakukan, mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita akan menyanyi pujian kemenangan iman nomor 70, Aku kasih di Kau Tuhan tiada bandingannya. Kemenangan iman nomor 70, Aku kasih di Kau tiada bandingannya. Kita akan memberi persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Aku kasih di Kau Tuhan tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang darimu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan
dan kasih-Mu indah. Ku tahu Tuhan lebih dekat dari manusia, dan dari lagu yang merdu Dia lebih manislah. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Betapakah hadirat-Mu, oh Juru Selamatku. Ku tinggallah di sisi-Mu, penuh dengan nikmat. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah memelihara kami pada hari ini di dalam ibadah kelompok doa. Terima kasih untuk waktu memuji Engkau, mendengar firman dan saling mendoakan. Kiranya segala sesuatu yang kami buat Tuhan dipermuliakan, dan sepanjang minggu ini dalam pemeliharaan-Mu sajalah hati kami dapat kekuatan dan keyakinan iman yang baru di dalam terus hidup bagi-Mu dan menanti pertolongan-Mu yang ajaib di dalam situasi-situasi yang unik di tengah kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kelompok doa kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.